Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Orang tua ditempatkan setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, diwajibkan Allah engkau menyembah hanya kepada Dia. Wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Nanti setelah orang tua tidak ada, barulah terasa. Kalau masih ada, belum lagi terasa. Ustadz kenapa ngomong begitu? Pengalaman pribadi. Sesudah tak ada orang tua, barulah hidup nih rasanya hampa, kosong, tak ada makna, tak ada apa-apa. Setelah dia tidak ada, maka yang masih punya orang tua, cium tangannya, cium keningnya, peluk tubuhnya, belikan makanan yang paling enak, kasih, beri ke dia. Belikan pakaian, kain, jilbab, baju, mukena kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, peci, baju koko, kain sarung, menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa memberikan materi, benda, karena kita tidak kaya raya, maka bahagiakan hatinya. Kau pakai peci, kau pakai sarung, kau pakai jubah, kau pakai koko, jilbabmu panjang kalau kau perempuan. Senang hatinya. Itulah makna doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Datang bapak-bapak umur 70 tahun. Ustaz Abdul Somad tahu arti qurrata a'yun? Ya, qurrata a'yun itu artinya sejuk dipandang mata. Pernah mata Ustaz sejuk? Belum. Hati saya sejuk Pak Ustaz. Kapan itu Pak Haji? Ketika melihat anak saya datang, jilbabnya panjang, bajunya menutup aurat. Anak-anaknya juga hafal Quran. Tapi ada yang satu lagi, anak saya juga kaya raya, mobilnya mewah. Datang ke rumah pakai celana sempit, tidak menutup aurat. Panas mata saya Pak Ustaz. Oh, itu ternyata makna qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Apa yang menyatukan kita malam ini? Orang yang sudah meninggal dunia. Syarifah Faridah sudah meninggal dunia sekian tahun lamanya, tapi bisa menyatukan orang yang masih hidup. Berapa banyak orang hidup mencerai-beraikan orang yang masih ada di atas muka bumi Allah. Tapi ada orang yang sudah tidak ada di atas muka bumi Allah, bisa menyatukan hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita pun juga nanti begitu. Sesudah kita meninggal dunia, anak cucu kita berkumpul mendoakan kita. Saya berharap kalau saya mati, anak cucu saya berkumpul seperti malam ini mendoakan almarhum Abdul Somad. Saya datang kemari tidak memberikan pelajaran, tapi mengambil pelajaran. Pelajaran itu saya ceritakan supaya menjadi iktibar pelajaran untuk diri Abdul Somad sendiri. Oh, ternyata begini membahagiakan almarhumah, menyenangkan almarhum. Mudah-mudahan anak-anak kita juga punya cita-cita. Tidak bisa anak-anak ini hanya diceramahi. Berbaktilah kepada orang tua, sayanglah kepada ibu, sayanglah kepada ayah. Mereka melahirkanmu meregang nyawa. Dari mulai, mohon maaf, beribu maaf kalau kata-kata saya ini tidak sopan. Dari mulai engkau bersemi di dalam perutnya, dia mulai mual.
Kenapa dia mual? Karena hormon dalam tubuhnya mengalami perubahan. Cairan berubah menjadi darah, darah berubah menjadi segumpal daging, daging mulai menempel di rahimnya. Lalu kemudian engkau membesar di dalam rahimnya yang awalnya kecil, lalu kemudian lebih besar daripada usus. Akhirnya tulang belakangnya membengkok, mual, muntah, sakit tulang, sakit nyeri, sampai akhirnya 9 bulan 10 hari. Inilah yang tak bisa diceritakan Abdul Somad karena dia tak pernah merasakannya. Nanti kalau saya ceritakan, kata ibu-ibu, macam pernah aja dia merasakannya. Tapi kalau ada laki-laki yang mau merasakan, bisa. Pulang dari sini, beli kelapa muda, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana dia keluar? Berapa jahitan robek kulitnya, meregang nyawa, taruhannya mati. Waktu itu belum ada lagi operasi sesar. Bukan seperti sekarang. Kalau sudah sekian jam tidak melahirkan, maka suami dipanggil, bapak, ibu, keluarga, apa kata dokter SPOG, spesialis kandungan. Mohon maaf, ini mesti disesar, belah lahir. Zaman dulu tidak ada. Taruhannya cuma 2, melahirkan atau mati dalam kandungan. Akhirnya keluar judul sinetron, Beranak Dalam Kubur. Itu pelecehan. Mana ada orang beranak dalam kubur? Menakut-nakuti orang jadi hantu. Orang yang meninggal dalam keadaan mengandung, matinya mati syahid. Apa makna mati syahid? Syahid artinya dia syahid melihat tempatnya di dalam surga. Sebelum dia mati, meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Inilah tempat engkau nanti. Kita, jangankan tempat kita di surga, tempat saya ceramah besok subuh pun saya tak tahu entah di mana. Baru sekedar dapat jadwal saja. Tempat pesawat apa untuk pulang hari Kamis pagi pun tak tahu entah seatnya nomor berapa. Tapi orang yang mati syahid karena mengandung, maka dia melihat tempatnya di surga. Syahid bermakna syahid, masyhud. Dia dipersaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan ibu-ibu, saudari-saudari kita yang meninggal dalam keadaan mengandung menjadi orang yang syahid dan bisa memberikan pertolongan nanti kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal anaknya yang dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak itu tak berdosa. Lalu diperintahkan Allah anak itu supaya masuklah kalian ke surga wahai anak-anak. Apa kata anak itu? Dia tarik ujung jubah ibunya. Aku hanya mau masuk surga bersama ibu yang pernah mengandung dan melahirkanku. Anak-anak kecil bisa memberikan syafaat, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ibunya juga pakai hijab, sholat, bukan ibunya pakai rok pendek TikTok ditarik masuk surga. Ini semua perlu dipahamkan bahwa menjadi perempuan suatu kehormatan. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak menerima baktiku? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Barulah bapakmu. Ibu dapat 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Itu mengapa ibu dapat 3. Kami yang laki-laki cuma dapat 1 saja. Saya sudah bolak-balik mencari dalil gimana caranya supaya saya dapat 3 juga.
supaya saya bisa menasihati anak saya, kau mesti berbakti kepadaku, berbakti kepadaku, berbakti kepadaku. Tapi belum pernah saya sampaikan. Saya takut dia nanya dalilnya. Beruntung tak jadi ibu-ibu. Beruntung. Maka ibu kalau mau anaknya berbakti kepada orang tua, tanya keluarga almarhumah Syarifah Faridah bagaimana mendidik anak supaya berbakti kepada orang tua. Berapa banyak hari ini ibu-ibu ngasih uang ke anaknya, tolong belikan mie ayam. Begitu anaknya pulang sampai sholat subuh, jangankan mie ayam, mie instan pun tak dia bawa. Duitnya dari ibu, ibu masih hidup, tapi dia sudah lupa kepada ibu. Tapi malam ini kita dipersaksikan, sudah meninggal dunia sekian tahun, masih ingat dengan almarhumah ibu. Bagaimana caranya membuat anak ini bisa ingat? Mengalir darah ibu dalam badan anak ibu. Dari mana Ustaz tahu darah ibu mengalir di badan anak? Karena ibu menyusukan anak haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. 2 tahun menyusukan anak. Susukan anak Anda 6 bulan. Didiskon oleh Dinas Kesehatan. Ustaz tahu dari mana? Saya dengar radio RRI. Susukan anak Anda 6 bulan, ASI eksklusif. Tulangnya akan kuat, selamat dari osteoporosis. Otaknya akan cerdas dan dia aman karena imunnya kuat. Hubungan emosional anak yang disusukan ibunya lebih kuat. Jangan sampai anak ibu pulang ke rumah tidak memeluk ibu, tapi memeluk kaleng. Karena dia minum susu. Masih syukur dia minum susu kaleng. Kalau dia pulang meluk kambing, gara-gara minum susu. Maka insya Allah semua anak-anak ini sifatnya menurun. Ibu-ibu yang malam ini jilbabnya panjang, menutup aurat, solihah, anak-anaknya pun menjadi anak yang soleh insya Allah. Saya biasanya kalau bercerita tentang ibu tak tahan saya mengenang almarhumah ibu saya melelehkan air mata. Tapi malam ini saya kuat, karena kalau saya menangis, jamaah menangis, tak jadi kita pengajian. Sampai hari ini tidak pernah absen setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, baca Al-Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah. Setiap teringat, setiap rindu. Bulan ini masih ada kopernya lagi saya simpan. Di dalam itu pakaiannya, jilbabnya, kainnya, bajunya, mukenanya. Kalau rindu saya cium, terobati rasa hati saya. Hari ini yang masih punya ibu dia anggap itu biasa saja. Tapi nanti ketika ibumu meninggal, barulah kau menangis dan berkata, betul kata Ustaz Abdul Somad, Fred. Dulu waktu dia ada kau tak percaya. Sekarang sudah meninggal baru kau percaya. Malam ini kita sedang memperbaharui lagi cinta kita kepada orang tua. Kalau setelah pengajian malam ini, besok pagi anak-anak cium tangan ibu, dia peluk ibu, dia taat sama ibu, dia sayang sama ibu, berarti berhasil tausiah Abdul Somad malam ini. Tapi kalau tak ada perubahan, berarti kita gagal. Yang gagal bukan kita Pak Ustadz, Ustadz yang gagal. Lihatlah saya gagal tak apa-apa.
Tapi insya Allah harapan saya tak banyak, supaya kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua.